Ratusan kepala desa seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun dengan maksimal 3 periode. Para kepala desa mengancam akan menghabisi partai politik di pemilu 2024 yang tidak mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa melalui revisi Undang-Undang Desa. Aroma politis menyeruak di balik usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Umum APDESI, Sunan Bukhari. Selamat sore, Pak Sunan. Selamat sore Pak Sunan. Ya, sore. Selamat sore Pak Sunan. Selamat sore. Dan pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Selamat sore Kang Ujang. Selamat sore Mbak Ripana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sunan, selamat sore. Oke. Ya, waalaikumsalam. Ujang. Saya mau ke Pak Sunan terlebih dahulu. Pak Sunan, apa alasan kepala desa meminta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun dengan maksimal 3 periode? Ya, tentu ini aspirasi yang kita bawa dari 33 provinsi. Kita cerita tentang Indonesia. Setelah bergulirnya kan momentum bahwa akan ada revisi undang-undang desa masa jabatan 9 tahun. Nah, kita mencoba untuk mengapresiasi dan menyerap aspirasi yang diinginkan oleh kepala desa seluruh Indonesia itu bagaimana terkait dengan masa jabatan ini. Jadi, APDESI bersama dengan 2 organisasi desa lainnya, PPDI dan BPD, meminta kalau memang revisi itu dibahas dan disetujui oleh DPR dan pemerintah, ya kita minta 3 periode 9 tahun. Alasannya, ketika misalnya 9 tahun 2 periode dan tidak ada jaminan undang-undang itu berlaku surut, maka kerugian bagi yang 2 periode. Oke. Sehingga untuk mengakomodir desa yang 2 periode ini, kita mengusulkan 3 periode seperti itu. Oke, alasan lainnya apa? Apakah hanya ingin mengakomodir yang 2 periode saja atau memang ada alasan lain Pak Sunan? Ya, alasannya adalah tentu kita tahu bahwa konstelasi politik di desa itu berbeda dengan konstelasi politik di daerah, misalnya pilkada, pilpres. Nah, pilkades ini menyisakan trauma politik yang sangat panjang, gitu. Perseteruan sosial yang sangat berlarut-larut. Jadi memang 6 tahun itu bukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan itu. Nah, dengan persoalan-persoalan yang seperti itu, maka kita mengambil jalan tengah. Kan kita coba untuk mengusulkan 3 periode. Toh nanti masalah di DPR seperti itu. Oke, Pak Sunan, semua pemilihan pasti menimbulkan polarisasi, tetapi apakah caranya harus memperpanjang masa jabatan? Sekarang kalau misalnya diperpanjang menjadi 9 tahun, kemudian menjamin polarisasi bisa selesai? Karena yang sebelum-sebelumnya dengan masa jabatan 6 tahun ataupun 8 tahun juga baik-baik saja. Pak Sunan? Seleksi itu juga dan aspek perjudian lebih ditekan. Kalau tadinya 6 tahun jadi 9 tahun, seperti itu rentang waktunya. Oke, tapi apakah bisa menjamin kalau diperpanjang kemudian polarisasinya itu tidak ada? Kan tidak ada jaminan juga kalau misalnya diperpanjang kemudian polarisasinya tetap ada. Ya, siapa yang bisa menjamin? Kan memang tidak ada yang bisa menjamin terkait polarisasi imbas politik. Karena masyarakat kita ini, ya kan, masyarakat yang memang sudah diwarisi dengan polarisasi. Itu. Jadi kalau kita mau menjamin, tidak ada manusia yang bisa jamin itu. Makanya semua pihak diajak untuk berpikir, diajak untuk mengkaji, diajak untuk memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan nasional yang
berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, terutama desa. Oke, Pak Sunan, kenapa ini baru dipersoalkan sekarang? Padahal kan periodisasi soal kepala desa ini sudah ada dari waktu-waktu sebelumnya dan tidak pernah ada permasalahan ataupun tidak ada usulan soal perpanjangan masa jabatan. Kenapa baru sekarang ini dibawa? Kita tidak pernah mempersoalkan. Kita garis bawahi bahwa kita tidak pernah mempersoalkan. Kita juga tidak pernah memaksakan. Kita hanya mengusulkan. Mengusulkan tapi mengancam kalau misalnya partai-partai tidak setuju akan dihabisi suaranya. Itu ada kemarin pada saat demonstrasi, Pak Sunan. Itu bukan suara resmi organisasi, itu suara perorangan, harus dibedakan. Bagaimana menjamin bahwa suara perorangan itu kemudian tidak terjadi? Kan tidak bisa juga. Artinya memang ada ancaman-ancaman dari para kepala desa kepada partai politik yang tidak mau mengikuti keinginan kepala desa memperpanjang masa jabatannya. Kan sudah dijawab oleh beberapa parpol bahwa mereka ya kan siap dengan resiko itu. Oke. Jadi nggak masalah ya kalau misalnya partai-partai kemudian tidak mau memperpanjang. Saya mau ke Kang Ujang. Kang Ujang, alasan soal polarisasi ini menurut Anda masuk akal atau hanya alasan yang dibuat-buat saja, Kang Ujang? Ya kalau saya begini, memang begini, karena kepala desa dengan pemilihan terlalu dekat, memang polarisasinya lebih tajam, lebih dalam dan lebih lama. Karena memang interaksi antara lurah atau kepala desa dengan masyarakat cukup dekat gitu. Jadi keluhan-keluhan masyarakat kepada kepala desa itu memang terjadi bukan hanya tiap hari ya, tiap saat, bahkan kalau ada waktu sekarang 24 jam mungkin 26 jam itu kepala desa bekerja. Tetapi alasan itu menurut saya harus dirasionalisasi karena begini, ketika 9 tahun itu terlalu lama. Dikali 3 kata periodisasi, maka itu 27 tahun. Nah, kalau dalam konsep teori politik, itu kan kekuasaan yang terlalu lama, itu cenderung akan abuse of power. Kan teorinya ada, Mbak Rifana, Lord Acton mengatakan power tends to corrupt. Kekuasaan itu, dimanapun ya, skalanya tinggi, sedang maupun kecil, itu akan cenderung disalahgunakan, atau akan cenderung korup. But absolute power corrupt absolutely. Dan kekuasaan yang terlalu lama juga, terlalu absolut, terlalu panjang, ya, terlalu berkuasa, ini juga korupnya akan absolut. Oleh karena itu ini hati-hati maksud saya, hati-hati dalam mengambil kebijakan soal 9 tahun atau perpanjangan masa jabatan Kades ini. Saya tentu menghormati aspirasi itu, tetapi aspirasi itu kan harus dibicarakan secara rasional terkait dengan persoalan-persoalan kebangsaan yang lain. Kalau kita tarik misalkan, saya pernah membahas Undang-Undang Nomor 6 2014, Mbak. Dulu kebetulan saya salah satu staf ahli di DPR RI. Saya waktu itu arahnya memang 6 tahun tuh, 6 tahun kali 3. Ya oke, praksi semua oke, akhirnya dieksekusilah menjadi Undang-Undang Desa Nomor 6 2014. Ya, artinya dulu itu semangatnya memang semangat yang cocok, yang pas 6 tahun itu. Pas, cocok. Lalu ternyata di lapangan kelihatannya saya melihat bukan hanya terkait dengan polarisasi, tapi terkait dengan menurut saya ya biaya yang cukup tinggi yang dikeluarkan oleh para kepala desa ketika beliau-beliau, mereka menjadi calon kepala desa. Kemarin aja Mbak, ada yang datang ke saya dari Bogor, lalu di Bekasi. Saya setiap pemilu itu dekat dengan kepala desa. Mereka curhat mengatakan kepada saya, Kang Ujang, kami ini kepala desa, jangan salah loh, habisnya miliaran rupiah. Bahkan 3-4, bahkan ada yang 5 miliar. Nah ini kan menjadi persoalan. Nah maksud saya waktu yang pendek 6 tahun itu belum cukup perjuangan mereka untuk katakanlah bernapas ya. Tahu-tahu sudah pemilihan lagi gitu loh. Nah ini yang menurut saya yang beliau-beliau mereka aspirasikan itu, perjuangkan dan tuntut itu sehingga masa jabatannya 9 tahun begitu. Tapi kalau misalnya Anda tadi bilang di awal bahwa kalau 9 dikali 3 itu akan terlalu lama, tapi kalau 6 tahun nggak cukup. Jadi menurut Kang Ujang yang paling masuk akal, yang paling bisa memecah kebuntuan ataupun menjadi titik kompromi, kemudian tidak menciptakan polarisasi juga berapa? Ada yang mengatakan 9 kali 2, jadi 18, tetap sama dengan yang sekarang. Kita harus kaji ya secara mendalam dulu, secara komprehensif. Karena kalau saya harus mengatakan bahwa misalkan tadi 9 kali 3 bagus, atau 9 kali 2 juga bagus, atau 6 kali 4 atau misalkan bagus. Kalau
pandangan subjektif saya memang yang memang agak rasional ya 9 kali 2, jadi 18 tahun. Agak panjang, tetapi sekali lagi pandangan subjektif yang harus dikaji bersama-sama stakeholder ya, kepala desa, pemerintah, DPR, Mbak. Oke, selain Kang Ujang, saya juga dapat bocoran kabarnya di DPR dan pemerintah juga mengkaji soal 9 kali 2, jadi 9 tahun dan maksimal 2 masa periode. Pak Sunan, dengan ide itu ataupun dengan masukan itu dari Abdesi bagaimana? Menerima nggak? Pak Sunan? Pak Sunan? Ya, pada intinya sikap Abdel. Ya. Ya, silakan Pak. Pada intinya sikap Abdesi, APEPNAS dan PPD itu sudah jelas. Bahwa kita ingin periodisasinya itu tidak berubah. Masa jabatannya bisa berubah. Dan catatan kedua, apakah revisi undang-undang itu menjamin ketika misalnya undang-undang direvisi itu berlaku surut? Itu pertanyaannya. Kalau ibaratnya bisa menjamin bahwa undang-undang itu bisa berlaku surut sehingga yang dari 6 tahun dapat tambahan 3 tahun, ya mungkin gejolaknya tidak akan seberapa karena yang 2 periode itu tidak akan menuntut. Oke, mungkin ada cara lain ya? Apakah mungkin ada cara lain? Saya nggak tahu ya. Karena Pak Sunan. Ya. Oke, Pak Sunan, kita nggak tahu apakah ada cara lain mungkin sedang dipikirkan oleh Kementerian Dalam Negeri karena mungkin bisa menggunakan peraturan yang lain, tidak perlu sampai mengubah revisi Undang-Undang Desa. Tapi saya ingin tanya ya, usulan soal perpanjangan masa jabatan kepala desa ini memang datang dari akar rumput, dari kepala desa atau godaan dari partai politik seperti PDIP dan PKB kepada kepala desa? Karena banyak yang mengatakan itu memang datangnya dari atas sebetulnya godaannya. Ya ini kan gayung bersambut. Berarti memang ada godaan ya dari partai-partai politik ya? Ada aksi, ada reaksi. Berarti memang betul ada godaan dari partai politik seperti PKB disampaikan oleh Menteri Mendes PDT Abdul Halim Iskandar, kemudian ada juga godaan dari PDI Perjuangan kepada kepala desa untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa. Ya intinya begini, saya tidak menyebut parpol tertentu ya. Saya bisanya menyebut bahwa elit politik nasional, elit politik Senayan itu ketika turun ke daerah, ada misi membawa bahwa mereka bisa menjamin revisi undang-undang ini bisa dilakukan. Dan masa jabatan 9 tahun itu bisa diperjuangkan. Nah karena ada kebuntuan komunikasi, kok tidak masuk di Prolegnas 2023, maka teman-teman ya kan menganggap bahwa ada persoalan yang tidak terselesaikan. Maka teman-teman turun ke jalan. Oke. Oke, sinyal Anda tidak begitu baik ya Pak Sunan. Kami berharap Anda bisa... Ini sudah 2 tahun tidak ada realisasi. Kok tidak masuk revisi undang-undang? Oke, sinyal Anda tidak begitu bagus Pak Sunan. Saya mau ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, Anda mencium aroma politis dari perpanjangan masa jabatan kepala desa ini karena tadi sudah dibenarkan oleh Pak Sunan bahwa ada elit politik yang datang ke kepala desa kemudian menjanjikan ada perpanjangan masa jabatan dalam revisi undang-undang desa. Aroma politisnya berarti kental dong, Kang Ujang. Ya saya melihatnya kemungkinan besar iya, pasti ya. Karena bagaimanapun begini, undang-undang desa ini kan produk politik yang dia disahkan ketika nomor 6 2014, itu tentu dengan skala penerimaan ketika itu penerimaan yang juga agak lama gitu dari para stakeholder di desa. Nah, saya mengingatkan yang ingin saya katakan adalah kalau hal ini bersifat politis tidak aneh, tidak heran, karena memang produknya produk politik
lalu apa namanya kepala desa juga tanda petik jabatan politik karena dia dipilih. Lalu apa namanya yang mengeksekusi kebijakan juga apa namanya elit politik, DPR bersama pemerintah, pasti semuanya dimensinya dimensi politik. Oke, Kang Jadi Ujang. nggak mungkin dimensi lain. Oke, Ya. itu dimensi politik. Siapa yang paling diuntungkan dari wacana ataupun usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini? Kalau itu tawarannya dari elit politik, berarti partai peserta pemilu akan melihat peluang mudahnya mobilisasi ke bawah melalui kepala desa. Kang Ujang. Ya, kalau kita lihat konstruksi ya, konstruksi struktural apanya dari yang ada, tentu kita yang diuntungkan tentu misalkan PKB gitu. Kenapa? Karena beliau kan membawahi menterinya menteri desa, kader-kader dari PKB. Itu kemungkinan besar akan melakukan konsolidasi dengan bapak-bapak kepala desa dan itu sebenarnya kan nggak dilarang dalam konteks politik, tapi akan diuntungkan. Yang kedua, partai pemenang, partai yang berkuasa atau the ruling party. Ini kan punya akses kemana-mana. Jadi dia pasti punya kepentingan terkait dengan persoalan revisi undang-undang desa tersebut. Baik. Kenapa? Memang karena diuntungkan. Tetapi kalau kita lihat ya dari tuntutan-tuntutan bapak-bapak kepala desa ya bagaimanapun beginilah. Ini kan politik. Ada yang menjual, ada yang membeli. Katakanlah bapak-bapak kepala desa menjual bahwa menuntut 9 tahun dengan 3 periode. Lalu kan dibelilah oleh para politisi itu. Artinya di Senayan yang mengatakan ya kita sambut, ya kita mungkin nanti komprominya apa direvisi bersama pemerintah. Ya, Mbak Rifana. Ya, silakan. Ya, tentu ini adalah ujung-ujungnya adalah tadi bukan hanya dimensi politik, tetapi saya melihatnya ujung dari semua adalah kompromi ya, antara ketiga belah pihak ya, pemerintah, para kepala desa, dan tentunya juga DPR terkait dengan solusi terbaik. Baik. Kita ini kan harus dibicarakan, nggak bisa kita bicara satu arah, stakeholder saja, tapi berbagai macam dimensi harus kita perhitungkan untuk Indonesia agar betul-betul berkeadilan. Kita sudah dapat gitu, poinnya Pak Kang Ujang. Kita sudah dapat poinnya. Pak Sunan, saya ingin tanya, komprominya itu ketika elit politik datang ke kepala desa menawarkan perpanjangan masa jabatan kepala desa, apakah kemudian mereka juga meminta balasan? Apakah kepala desa akan memberikan balasan, membantu mereka dalam pemenangan pemilu? Karena tidak ada makan siang yang gratis dalam politik, Pak Sunan. Ya, pada intinya begini. Hidup ini kan secara normatif, simbolisis, mutualisme, ya kan? Sesuatu yang saling menguntungkan. Ketika misalnya partai politik serius membantu kepentingan-kepentingan desa, peduli kepada pembangunan desa, maka secara otomatis kepala desa dengan masyarakat desanya akan mendukung penuh. Hanya perlu yang saya garis bawahi di sini bahwa kita 3 organisasi besar desa, ABDESI, PPDI, dan APEPNAS tidak melulu berbicara tentang jabatan di desa. Tapi kita juga mengusulkan terkait dengan dana desa, besarannya naik 7-10%. Terus kemandirian desa, ada otonomi desa yang bisa diikat dengan regulasi turunan undang-undang desa. Sehingga Pusdes menjadi kekuatan hukum yang paling tinggi di desa. Sehingga pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa itu menjadi lebih maksimal. Tidak terpasung oleh regulasi-regulasi yang dibuat ya kan oleh pemerintah di atasnya. Oke, baik. Seperti itu. Jadi selain masa jabatan yang diminta adalah kenaikan dana desa. Oke, itu poinnya. Tapi saya ingin tanya, ini penting. Pak Sunan, APDESI ini adalah organisasi yang sama yang dulu juga pernah mengusulkan perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 periode. Ini ada kaitannya nggak? Karena ketua umum Anda ini kan Pak Surtawijaya. Tokoh yang sama, orang yang sama yang mendukung Pak Jokowi diperpanjang. Bagaimana? Suaranya tidak jelas. Oke, Pak Sunan, organisasi Anda, APDESI, adalah organisasi yang sama yang dulu mengusulkan perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi 3 periode. Ketua umum Anda, Pak Surta, itu juga yang dulu mengungkapkan agar Pak Jokowi diperpanjang 3 periode. Ini ada kaitannya nggak? Kita APDESI tidak pernah merekomendasikan
presiden 3 periode. Tapi pada saat dulu ketua umum Tidak pernah Anda, itu kita Pak Sur, merekomendasikan. tapi pada saat dulu ketua umum Anda, Pak Surtawijaya hadir di acara Istora Senayan dan kemudian kami undang dan mengatakan hal yang sama. Bahwa ada aspirasi dari kepala desa agar Pak Jokowi itu perpanjangan menjadi 3 periode. Itu pendapat pribadi, bukan pendapat organisasi. Oke, jadi Abdesi menolak perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode ya? Anda wakil ketua umum, saya perlu pernyataan itu. Kita ini bukan dalam kerangka menolak atau menerima. Oke. Bukan kapasitas kita untuk menyampaikan itu. Itu kapasitas pemilik konstitusi. Oke. Siapa pemilik konstitusi di Republik ini, itu yang harus berkomentar. Oke. Pemilik Kita ini masyarakat rakyat, tidak tahu seperti apa. Oke. Jadi kita jangan dijejali dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya menjadi kapling pemegang otoritas Republik ini atau otoritas nasional. Sementara kami ini orang desa. Gitu. Oke. Tapi orang desa juga Kalau bisa menyuarakan. kemarin ramai bahwa Abdesi mendukung Pak Jokowi 3 periode, itu bukan pendapat organisasi. Itu spontanitas dari anggota Abdesi yang diviralkan. Oke. Kalau kalau Anda sendiri tidak mendukung 3 periode ya sebagai wakil ketua umum Abdesi? Ya saya tidak boleh berpendapat karena Oke. kalau saya berpendapat itu harus ada rapimnas dulu sebagai kesepakatan, sebagai keputusan dari organisasi tempat kita bernaung. Oke. Seperti kemarin kita konversi pers, 3 organisasi besar bersatu membuat konversi pers, Oke. terus menyatakan sikap. Pak Salah Sunan. satu poinnya adalah minta menteri desa diganti, Oke. ya kan? Dana desa dinaikkan 7-8%. Jabatan kepala desa periodenya tetap dipertahankan 3 periode. Baik. Masa jabatannya ditambah 9 tahun. Ini kan semua aspirasi. Oke. Finalnya tergantung nanti revisi undang-undang seperti apa. Baik, saya mau ke Kang Ujang. Kang Ujang. Jadi tidak bicara personal, tapi bicara keputusan organisasi. Oke, saya mau ke Kang Ujang. Kang Ujang, tadi tidak dijawab secara gamblang ya oleh Pak Sunan. Tapi saya ingin tanya, usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini Anda melihatnya sebagai desain awal untuk perpanjangan masa jabatan presiden? Karena ini organisasi yang sama loh yang menyampaikan dulu. Saya tidak tahu, tetapi dalam politik selalu mungkin, selalu banyak kemungkinan. Jadi mungkin iya, mungkin tidak. Karena bisa jadi ada deal-deal politik di belakang layar yang kita tidak tahu. Oke. Ya itu selalu mungkin saya katakan. Saya melihatnya ya ini harus hati-hati ya. Dalam konteks Jokowi 3 periode kita sudah sangat keras menolak itu. Jadi saya salah satu akademisi yang kencang, bahkan saya disebut sebagai juru bicara anti Jokowi 3 periode. Dan saya masih ingat ketika dengan Mbak Rifana juga kan, Iya. dengan ketua kepala desa seluruh Indonesia Pak Surtawijaya. kumpul di Senayan yang lalu, ya Pak Surtawijaya. Lalu kita membahasnya secara menarik. Nah, saya ingin katakan Mbak Rifana bahwa kaitan antara Jokowi 3 periode dengan tuntutan kepala desa yang 3 periode juga dengan skala tambahan jabatan 9 tahun itu, menurut saya tidak tahu dealnya apa yang terjadi ke depan. Yang jelas begini, ini tahun politik. Ya. Kepala desa punya momentum politik di situ. Oke. Nah, di saat yang sama, para politisi, baik di Senayan, atau partai politik, atau di pemerintahan, atau di istana, itu juga punya kepentingan politik. Ya. Kalau tadi Bang Sunan mengatakan ya simbiosis mutualisme lah. Tetapi persoalannya yang harus kita kaji lebih dalam adalah jangan sampai tuntutan Bapak Kepala Desa itu berakhir dengan persoalan yang baru, artinya tidak terselesaikan. Ini juga bahaya. Oke, Artinya baik. persoalan ini harus ada solusi yang terbaik untuk untuk kepala desa, untuk pemerintah, dan untuk bangsa dan negara. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Baik, Mbak baik. Rifana. Kita pengen ada solusi, ingin ada peningkatan kualitas,
terhadap kepala desa dan juga dana desa, tapi di sisi lain kita tidak boleh memaksakan, tidak boleh ada yang bisa memaksakan ataupun tidak boleh ada yang mengancam untuk menghabisi partai politik pada pemilu 2024 kalau keinginannya tidak dipenuhi. Dan sekali lagi semoga keinginan memperpanjang masa jabatan menjadi 9 tahun, 3 periode, ini bukan desain awal untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Kita tunggu karena waktu yang akan membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Terima kasih sekali Wakil Ketua Umum Abdesi, Sunan Bukhari, dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Sunan dan juga Kang Ujang. Siap, terima kasih Mbak Ripana, Mas Sunan, terima kasih.